Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Kimia Organik Fisik, kelas paralel 1, IPB University. Kali ini kami akan menjelaskan tentang substitusi radikal alifatik. Dalam materi ini, terdapat jalur mekanisme yang umum dengan melibatkan substitusi atom hidrogen. Mekanisme ini melibatkan terbentuknya radikal bebas, dan biasa dikenal sebagai mekanisme rantai. Yang pertama adalah elektron pushing, atau dorongan elektron. Terlihat pada gambar berikut merupakan klorinasi metana dengan halogen, yaitu klorida, dalam beberapa tahap. Pertama, terjadi proses yang dinamakan inisiasi, yaitu terjadinya pemutusan homolitik dari ikatan Cl dengan Cl menghasilkan radikal bebas Cl. Sumber energi yang umum untuk melakukan pemutusan ini berasal dari cahaya. Kemudian, radikal Cl akan mengabstraksi hidrogen dari alkana, sekaligus terjadi pemutusan ikatan atom hidrogen dengan metana, sehingga dihasilkan radikal metil. Radikal metil kemudian menyerang atom Cl pada klorida dan menghasilkan radikal Cl. Tahap ini dinamakan tahap propagasi. Tahap ini berjalan berulang-ulang hingga radikal sudah tidak terbentuk kembali dalam reaksi. Yang kedua yaitu heat of reaction. Dilihat dari energi disosiasi rata-rata ikatan untuk halogen, CX, HX, dan CH, maka entalpi rata-rata untuk reaksi halogenasi alkana melalui radikal bebas diperoleh seperti pada tabel berikut. Angka-angka ini berasal dari penurunan kekuatan ikatan HX dan CX yang terus-menerus dalam deret FCl, Br, dan I. Nilai entalpi yang sangat rendah menyebabkan fluorinasi radikal bebas sangat eksotermik, yang terjadi secara spontan dan sangat eksplosif. Pada klorinasi dan brominasi, radikal bebas ini dapat dikontrol dan merupakan reaksi yang berguna. Sementara itu, pada iot, reaksi bebas ini jarang terbentuk. Selanjutnya yaitu yang ketiga, regiochemistry of free radical halogenation. Dengan alkana yang memiliki lebih dari satu jenis hidrogen, halogenasi radikal bebas akan terjadi biasanya mengarah pada campuran isomer konstitusional. Isomer mana yang mendominasi akan tergantung pada reaktivitas relatif dan jumlah hidrogen yang berbeda yang dapat diabstraksikan. Ketika struktur substrat menentukan situs mana yang lebih reaktif, kuantitatif selektivitas reaksi akan tergantung pada reaktivitas atom radikal halogen. Reaktivitas relatif berbagai radikal untuk abstraksi hidrogen yang terikat pada 1 derajat, 2 derajat, dan karbon 3 derajat diberikan pada tabel 11.10. Region kimia substitusi radikal bebas tampaknya dikendalikan oleh termodinamika dan selalu merupakan substitusi tersier yang sama mendominasi sekunder yang mendominasi primer. Secara kuantitatif, reaktivitas relatif dari ikatan CH sangat berbeda tergantung pada sifat radikal yang melakukan abstraksi. Semakin eksoterm langkah ini semakin menyerupai keadaan transisi reaktan dengan karakter yang lebih rendah dari produk radikal yang berpusat pada karbon. Hal ini membuat reaksi menjadi kurang sensitif terhadap kestabilan radikal yang berpusat pada karbon. Energi aktivasi untuk abstraksi oleh atom klorin juga sangat kecil tetapi searah dengan tren yang dibahas. Secara kuantitatif, reaktivitas relatif dari ikatan CH sangat berbeda tergantung pada sifat radikal yang melakukan abstraksi. Energi aktivasi untuk abstraksi oleh atom brom sangat besar dan mereka jelas menghasilkan reaktivitas diferensial ikatan 3 derajat, 2 derajat, dan 1 derajat CH. Karena perbedaan ini, selektivitas relatif tabel 11.10 bergantung pada suhu. Reaktivitas relatif hidrogen pada karbon 3 derajat, 2 derajat, dan 1 derajat merupakan cerminan dari radikal stabilitas, sehingga tidak mengherankan jika penambahan kelompok yang dapat menstabilkan radikal melalui resonansi seperti fenil mendukung halogenasi di lokasi tersebut. Selektivitas dapat berubah di bawah tingkat relatif untuk Br, abstraksi hidrogen dari ikatan CH di pH CH3, pH2 CH3, dan pH3 CH adalah 1:10/17. Selektivitas yang lebih rendah dalam deret benzilik muncul karena radikal yang berpusat pada karbon memiliki sumber stabilitas selain hanya resonansi tingkat substitusi. Dinyatakan dengan cara lain, setelah penambahan cincin fenil, ikatan CH menjadi lebih reaktif daripada ikatan CH alkana sederhana dan sebagainya, reaksi mereka kurang selektif. Autoksidasi, yaitu penambahan oksigen ke dalam ikatan CH.
Penambahan oksigen molekuler melintasi ikatan CH atau juga disebut penyisipan, yaitu untuk menghasilkan peroksida, disebut autooksidasi. Nah, disebut autooksidasi karena membentuk produk yang dapat memulai reaksi yang sama, sehingga mempercepat reaksi seiring berjalannya waktu. Karena reaksi umumnya lambat untuk ikatan CH standar, tetapi ini merupakan reaksi penting dalam degradasi molekul organik dan bahan yang terpapar ke atmosfer untuk waktu yang lama. Nah, autooksidasi merupakan konsekuensi dari sifat triplet molekul oksigen atau O2 yang berdasarkan sifat radikalnya akan bereaksi dengan radikal lain membentuk ikatan sigma. Nah, contoh reaksi yang radikal itu dapat dilihat pada gambar di bawahnya, yaitu terdapat reaksi inisiasi, terdapat reaksi propagasi, dan terdapat reaksi terminasi. Isomerisasi adalah reaksi yang mengubah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi dengan struktur yang berbeda, sama seperti ada dua tipe dasar isomer, stereoisomer, dan isomer konstitusional. Maka kita memiliki stereoisomerisasi dan isomerisasi konstitusional. Nah, langkah-langkah dalam penataan ulang seringkali merupakan kombinasi nukleofil dan elektrofil intramolekul. Sejumlah besar penataan ulang melibatkan perpindahan pusat kaya elektron ke pusat miskin elektron.